Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Anggota kelompok 5 ada Devita Trisna Husnul Khotimah dengan NIM 006 dan saya Haryani dengan NIM 014. Yang pertama yaitu pengertian berbicara. Berbicara itu merupakan proses komunikasi verbal yang melibatkan penyampaian gagasan, pikiran, dan perasaan pembicara kepada pendengar menggunakan bahasa lisan. Tujuan dari berbicara ini termasuk untuk menginformasikan sesuatu, bisa menghibur, dan meyakinkan pendengar. Keterampilan berbicara ini itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang kedua yaitu pengertian menyimak. Menyimak itu merupakan kegiatan atau keterampilan seseorang dalam mendengarkan, memperhatikan, dan memahami lambang-lambang bahasa lisan atau ujaran yang diterima melalui pendengaran. Proses ini itu bertujuan untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara. Yang selanjutnya yaitu pengertian membaca. Membaca ini merupakan kegiatan melihat serta memahami dari apa yang tertulis, dengan opsi melisankan atau hanya di dalam hati saja. Tujuannya itu untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Dengan mendapatkan gagasan, informasi, dan ide, serta menjadi sarana komunikasi tidak langsung antara penulis dan pembaca. Yang terakhir yaitu pengertian menulis. Menulis menurut KBBI adalah melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Menulis ini adalah kegiatan untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, atau perasaan dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain, dan juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang kompleks dan produktif. Hubungan antara berbicara dengan menyimak. Dalam penelitian Jafar di tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara menyimak pemahaman dan kemampuan berbicara siswa dengan pengaruh menyimak terhadap berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang baik dalam menyimak cenderung lebih mampu mengungkapkan pendapat secara efektif. Dawson dalam Taigan tahun 1994 menjelaskan hubungan antara berbicara dengan mendengarkan atau menyimak itu seperti berikut. Yang pertama itu, ujaran itu biasanya dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Yang kedua, ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup, misalnya dalam penggunaan intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimat. Yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan berarti itu pula membantu meningkatkan kualitas berbicara. Yang keempat itu, bunyi dari suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang, terutama pada anak-anak. Nah, jadi keterampilan berbicara dengan menyimak itu memiliki hubungan yang erat dan tentunya saling mendukung, karena menyimak ini menjadi dasar bagi kemampuan berbicara, karena individu itu perlu memahami informasi sebelum dapat mengungkapkannya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan menyimak dapat meningkatkan kualitas berbicara. Dengan menyimak, ini membantu siswa memahami struktur kalimat dan kosakata yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif. Selain itu, kegiatan berbicara dan menyimak bersifat resiprokal, di mana keduanya saling melengkapi dan
Selain itu, kegiatan berbicara dan menyimak ini bersifat resiprokal, di mana keduanya saling melengkapi dalam proses komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang hubungan berbicara dengan membaca. Nah, pastinya kita itu sering sekali membaca jurnal, buku, atau membaca WA. Nah, membaca itu adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan untuk menyerap informasi. Kita sebagai pembaca itu menyerap pesan atau isi dari buku, jurnal, atau lainnya. Nah, sedangkan berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir secara langsung. Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan Tugrul 2012 yang menunjukkan hubungan yang semakin tinggi antara keahlian membaca dan berbicara. Nah, dengan kata lain, kedua membaca dan berbicara dapat memberikan pengaruh yang positif satu dengan yang lainnya dalam proses belajar dan mengajar. Nah, apa sih fungsi mempunyai kemampuan berbicara dan membaca? Yang pertama itu untuk menyatakan ekspresi. Yang kedua sebagai alat komunikasi tentunya. Yang ketiga alat untuk mengadakan adaptasi sosial. Dan yang terakhir alat untuk mengadakan kontrol sosial. Apa sih contoh dari hubungan berbicara dan membaca? Nah, hubungan dari berbicara dan membaca itu pastinya kita pernah menghadiri satu seminar. Sebelum itu, pembicara akan menulis dan mencatat poin-poin yang akan disampaikan oleh para peserta seminar. Nah, setelah mencatat, pembicara akan menyajikan atau menyampaikan isi-isi yang telah dia buat dan disampaikan oleh para peserta. Nah, itu adalah contoh dari hubungan berbicara dan membaca. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang hubungan berbicara dengan menulis. Nah, kalau berbicara itu merupakan kegiatan secara lisan. Nah, sedangkan menulis itu kegiatan berbahasa secara tulis. Kegiatan menulis itu umumnya kegiatan berbahasa secara tak langsung. Nah, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Tapi kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis itu bersifat produktif dan ekspresif. Selanjutnya itu ada persamaan dari keterampilan berbicara dan menulis. Yang pertama, anak belajar berbicara jauh sebelum dia bisa menulis atau kosakata. Yang kedua, anak yang telah berbicara pastinya dia akan lancar juga untuk menulis, contohnya pengalaman kesehariannya. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan antara berbicara dan dengan menulis. Yang keempat, pembuatan catatan serta bagan atau gagasan ide-ide yang akan disampaikan pada suatu pembicaraan akan menolong siswa untuk mengantarkan ide-ide tersebut kepada para pendengar. Sekian penjelasan tentang hubungan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.